Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Kinan. Kali ini dalam materi pengkajian hematologi pada anak. Agenda kita pada hari ini adalah pengkajian hematologi pada anak, asuhan keperawatan pada anak dengan masalah hematologi. Nah, ketika kita mengkaji hematologi pada anak, kita harus mengerti bahwa bayi dan remaja itu mereka rentan terhadap adanya anemia yang terjadi karena kurangnya zat besi. Karena memang bayi dan anak-anak itu sedang bertumbuh, jadi mereka membutuhkan jumlah zat besi yang lebih banyak daripada populasi lainnya. Kemudian mulai ada pembentukan mandiri untuk darah, kemudian beberapa kasus memang seperti penyakit sickle cell anemia itu lebih sering terjadi pada anak-anak dengan keturunan kulit berwarna. Kemudian di kehidupannya proses pembentukan sel darah merah itu atau sel darah terjadi pada saat prenatal, kemudian berlanjut sampai ketika sudah menjadi janin, dan bahkan ketika masih di dalam kandungan, ketika 20 minggu itu memang sudah terjadi pembentukan bone marrow yang mendukung pembentukan sel darah di dalam tubuh bayi dan anak-anak. Dan juga saat anak-anak dan orang remaja itu berkembang, dia punya bagian-bagian tulang panjang itu memang juga berkontribusi untuk membentuk sel darah di dalam tubuhnya. Nah, biasanya ketika bayi baru lahir, kita melakukan pemeriksaan heel stick. Jadi pemeriksaan darah yang diambil dari ujung tumit bayi. Nah, organ yang akan kita kaji ketika kita melakukan pengkajian hematologi adalah organ pembentuk darah, kemudian plasma darah itu sendiri, kemudian sel darah, dan juga pembuluh darah. Darah ini memang sangat penting fungsinya di dalam tubuh kita karena sebagai alat transportasi untuk mengantarkan nutrisi melalui darah ke semua sel di dalam tubuh. Juga di darah inilah terkandung semua sampah-sampah yang sisa metabolisme, sisa pernafasan di dalam tubuh untuk balik dibuang. Nah, darah berperan penting dalam proses blood clotting. Jadi untuk menjaga keseimbangan darah atau hemostasis, dan juga dalam menjaga imunitas, juga dalam mengontrol regulasi temperatur atau suhu tubuh, panas dalam tubuh. Ketika kita mengkaji hematologi pada anak, yang berperan dan atau yang akan kita kaji adalah hati atau liver, karena di situ tempat pembentukan hematopoiesis atau pembentukan dan perkembangan sel darah. Kemudian stem cell sebagai bentuk awal atau sel di mana semua sel darah itu berasal. Kemudian red blood cell atau sel darah merah, ada proses pembentukan sel darah merah, ada juga hemoglobin di dalamnya di mana oksigen nanti akan berikatan dengan sel darah merah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada white blood cell atau leukocyte yang terdiri dari myeloid lineage. Di situ yang terbentuk selnya namanya myoblast. Kemudian yang terbentuk adalah neutrophils, eosinophils, dan basophils. Kemudian ada monocytic lineage, yaitu di dalamnya ada monoblast, promonoblast, dan monocytes. Kemudian ada lymphoid lineage, di dalamnya ada lymphoblasts, ada T and B lymphocytes. Jadi white blood cell ini seperti yang kita ketahui, dia adalah sel darah yang berfungsi untuk membantu defensif ya dalam mekanisme imunitas tubuh. Sehingga kalau misalnya white blood cell-nya bermasalah, berarti ada resiko untuk
terjadi infeksi pada pasien atau pada anak. Begitu juga tadi ketika kita belajar tentang hemoglobin, kalau misalnya hemoglobinnya mengalami permasalahan, berarti akan muncul resiko untuk nggak cukup nih suplai oksigen yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Jadi anaknya pasti sulit untuk bernafas karena memang hemoglobinnya nggak cukup untuk bawa kebutuhan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Berikutnya ada platelets. Jadi platelets ini berhubungan dengan thrombocytes atau bagian yang membantu untuk blood clotting. Jadi kalau misalnya trombositesnya rendah, berarti resiko perdarahan mungkin terjadi. Nah, ketika mengkaji seorang anak untuk hematologi, kita perlu melihat bagaimana penampilan anak, general appearance. Jadi keadaan umumnya kita lihat apakah ada demam, apakah ada rasa fatigue, ada perdarahan, ada jaundice, ada swelling, ada pembengkakan di sendi dan di ototnya. Kemudian kita lihat per sistem karena memang hematologi ini sangat berkaitan dengan semua sistem. Jadi kita lihat di sistem integumennya apakah kulitnya, kukunya, rambutnya itu mengalami permasalahan. Apakah ada bruising atau kebiruan, teki, itu kemerah-merahan yang bintik-bintik merah, peler, pucat kulitnya, apakah ada luka di kulitnya, kemudian apakah ada perubahan pada sistem vaskularisasi atau peredaran darah ketika memang anak ini mengalami anemia. Nah, kemudian kita cek bagian leher dan kepala. Biasanya ada bossing ketika pasien tersebut dengan thalassemia, dia punya kepala depannya ada bossing, frontal bossing. Kemudian untuk matanya ketika dia anemia, dia biasanya juga menjadi jaundice. Jadi agak kuning badannya. Kemudian kalau di thalassemia dan sickle cell disease juga biasanya cenderung untuk kelihatan bahwa anak tersebut sepertinya kayak kurang darah gitu, kita bisa melihatnya. Kemudian kita lihat muka, hidung, dan oral cavity-nya atau rongga mulut. Ketika kita buka mulutnya, kita minta dia buka mulut, kita lihat, aduh kok dia pucat warnanya gitu ya. Di bagian bawah matanya itu juga terlihat pucat gitu. Terus kok kayak hidungnya sering berdarah gitu ya. Terus kalau kita lihat mulutnya di dalam, kok kayak ada jamur-jamur karena memang ada permasalahan di peredaran darahnya, pembekuan darah, dan resiko untuk tadi infeksi. Nah, berikutnya adalah mengenai thorax and lungs. Jadi dia punya rongga dada dan dia punya paru-paru. Kadang-kadang karena dia memang asupan oksigennya kurang, tubuh jadinya bikin takipnu. Jadi dia berusaha untuk bernafas lebih cepat supaya memenuhi kebutuhannya. Padahal oksigen yang naik ke hemoglobin tuh nggak cukup karena dia mungkin sickle cell anemia. Jadi hemoglobinnya bentuknya bulan sabit. Jadi nggak bisa maksimal tuh diangkat oksigennya. Kemudian kadang juga terjadi sinusitis karena memang jadinya ada infeksi, jadinya sesuatu yang awalnya itu bukan permasalahan karena dia anemia, jadinya dia masalah, jadi infeksi. Kemudian ada fungal respiratory infection, karena dia memang nggak ada imunitasnya rendah, bernafas biasa, yang kalau misalnya bulu kucing di orang yang normal, bulu kucing cuma bikin bersin, kalau anak dengan masalah pada sistem imun karena darahnya tidak bisa menangkal infeksi karena bulu kucing, dia bisa jadi sampai ada infeksi pernafasan gitu ya. Jadi sangat berperan penting darah ini dalam kehidupan anak. Kemudian masuk ke bagian kardiovaskular. Nah, tadi sama seperti toleransi yang terjadi di bagian paru-paru dan rongga dada, bahwa nanti si jantung karena dia butuh darahnya cukup banyak tapi darahnya nggak ada banyak, dia akan memompa lebih cepat. Jadi dia takikardi. Kemudian ada hipotensi, ya karena darahnya nggak cukup, jadinya nggak banyak darah yang dipompa. Kemudian ada palpitasi karena jantungnya berasa bekerja lebih cepat kan, anaknya jadi ngerasa kayak, iya tante suster, aku pak dadanya kayak duk 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 gitu. Jadi memang ada palpitasi yang dirasakan, dan kita juga sebagai tenaga kesehatan ketika kita pegang anaknya, kita bisa rasa, oh iya nih, jadi ada palpitasi, ada takikardi gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi sepsis. Nah, sampai ketika kompensasi yang lebih besar karena jantungnya terlalu sering untuk memompa dengan kuat gitu ya. Jantungnya ini kan
muscle. Jadi ketika dia memompa lebih cepat, jantungnya ini menjadi lebih besar, enlarge. Jadi ada miokardiak, ada miokardiaknya itu jadi besar. Jadi bentuk jantungnya lebih besar daripada bentuk normal. Kemudian terjadi akhirnya gagal jantung juga bisa karena dia ada kardiomegali awalnya karena jantungnya menjadi lebih besar. Kemudian karena udah kardiomegali terus menerus kardiomegali, berusaha terus keras banget sampai akhirnya dia gagal, ada serangan jantung. Jadi kita bingung lah, kok anak kecil bisa serangan jantung? Bisa karena memang mungkin ada faktor-faktor yang kita nggak kaji ya. Memang ada kondisi-kondisi yang memang membuat anak itu tubuhnya akhirnya fail, akhirnya gagal memenuhi kebutuhan hidup untuk anak itu. Nah, kemudian kita lihat vaskulatur. Vaskulatur tuh dia punya sistem blood vessels, jadi pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu akan bengkak di bagian proksimal sampai ke central line site. Karena apa? Karena ya tadi dia kompensasi juga untuk mencukupkan kebutuhannya. Kemudian ada gastrointestinal system yang akhirnya si spleen-nya ini bengkak, karena kan spleen berfungsi juga barengan untuk mengatur hematologi tubuh. Jadi dia bengkak pada spleen. Kemudian lymphatic systemnya akan bengkak juga. Kenapa? Karena dia tubuh nggak punya sistem imunitas. Tapi ada infeksi yang terjadi, maka reaksi normal tubuh si lymph node atau nodus limfanya itu semua menjadi besar karena dia ya reaksi untuk infeksi yang terjadi di dalam tubuh si anak ini. Begitu juga dengan external genitalia dan breast. Jadi kalau misalnya memang ada masalah di bagian kurang darah, pasti akan ada delayed secondary sex characteristic. Jadi misalnya anaknya udah remaja, tapi karena dia ada masalah kelihatannya masih belum remaja. Anaknya udah umur 16 tahun, tapi kelihatannya kok nggak ada payudara, nggak ada jakun gitu ya, karena memang nggak cukup untuk mensuplai kebutuhan utamanya dia aja, dia nggak cukup. Jadi pasti yang kebutuhan next karakteristiknya, seks karakteristiknya itu nggak akan terbentuk, karena tubuh belum merasa aku cukup nih mensuplai kebutuhan yang pertama. Nah, berikutnya musculoskeletal system. Pasti kita bisa lihat ketika anaknya ada mengalami masalah pada peredaran darah, dia akan bentukan anaknya, general appearance anaknya ini, dia akan lebih pendek. Kemudian dia ada bagian-bagian yang misalnya tangannya tuh terasanya dingin terus pucat gitu ya. Terus misalnya karena memang ada infeksi, jadi awalnya yang jointnya itu tidak ada bengkak, joint dan muscles-nya bisa juga bengkak karena memang dia nggak punya imunitas untuk itu. Nah, kemudian berikutnya di bagian sistem neurologi, anaknya akan merasa lebih sering pusing, lebih dizzy, kemudian nggak bisa concentrate. Nah, itu juga karena memang ada masalah pada hematologi anaknya. Jadi supply untuk oksigen yang nggak ada. Jadi anaknya kekurangan supply ke otaknya, jadinya gampang pusing, gampang kelayangan. Kemudian ya karena dia aja pusing kelayangan, ya otomatis dia punya kemampuan untuk konsentrasi jadinya berkurang. Nah, sekarang kalau kita mengkaji atau melakukan asuhan keperawatan pada anak yang memang ada masalah hematologi, apa sih yang mesti kita kaji? Nah, pasti kita mengkaji riwayat saat ini, keluhannya apa. Apakah dia emang udah minum obat, kemudian memang dia udah tahu bahwa dia ada gangguan hematologi, atau dia belum tahu, atau dia baru-baru aja ini nih tahu kalau dia ada sesuatu yang aneh, misalnya gampang pingsan, selalu mimisan, atau apalagi yang menjadi feature, terus gampang berdarah, kepentok dikit biru, kepentok dikit biru, kepentok dikit biru gitu ya. Kemudian ada nggak dia pernah pakai obat-obat yang membantu untuk faktor pembekuan darahnya dia misalnya, atau pakai steroid ya. Nah, kita juga lihat riwayat kesehatan nih di masa lalu, waktu dia bayi gimana, pas dia bayi apakah dia emang udah ada anemia, dia ada mamanya postpartum hemorrhage, kemudian waktu itu dia punya umbilical cord ada infeksi, atau ada
perdarahan gitu ya, kemudian ada jaundice, atau emang waktu dia masih bayi juga udah anemia gitu. Itu bisa terlihat dari waktu dia masih neonatus. Kemudian kesehatannya seperti apa? Apakah dia ada tadi yang saya sebutkan epistaxis, jadi perdarahan hidung gitu ya, mimisan. Kemudian pernah ada prosedur operasi, kemudian memang pernah ada selulitis, ada infeksi. Kemudian mungkin dia ada riwayat HIV dari papa atau dari mamanya. Kemudian memang pernah ada transfusi darah. Kemudian ada misalnya chicken pox, ada penyakit imun yang memang lama nih dia di anak ini sembuhnya gitu ya, penyakit imun yang dari virus. Kemudian gimana riwayat imunisasinya? Apakah imunisasinya lengkap atau nggak lengkap? Terus apakah memang dia ada alergi nih? Jadi kadang-kadang hematologi itu berkaitan erat dengan alergi, riwayat alerginya anak. Kemudian kita kaji dia punya nutrisi, intake nutrisi. Apakah dia ada kenaikan berat badan yang cukup gitu ya, sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi misalnya udah 9 bulan mestinya udah lewat dari 9 kilo. Kemudian gimana permakanan, gimana intake-nya, appetite, rasa untuk lapar makannya. Apakah dia memang ada gangguan untuk makan, gak mau makan daging, maunya cuma makan bubur suster, terus cuma minum susu, gak mau makan buah, kayak gitu. Jadi itu yang kita juga perlu kaji dari sisi nutrisi. Kemudian kita lihat medical history keluarganya. Apakah memang di keluarganya ini ada keturunan yang memang juga thalassemia, atau ada juga yang hemofilia gitu, atau ada penyakit lainnya yang merupakan penyakit keturunan yang berhubungan dengan hematologi. Nah, kemudian lihat social history-nya. Apakah anak ini memang tinggal di lokasi yang mungkin ada exposure dengan kimia, misalnya tinggalnya dekat pabrik gitu ya. Jadi nggak nyangka kalau ternyata dengan tinggal dekat pabrik anaknya bisa anemia misalnya. Kemudian apakah ada humid lingkungannya, jadi dia lebih banyak terjadi infeksi karena memang lembab, dan di bagian yang lembab itu muncul jamur-jamur ya, mold, jadinya anaknya infeksi. Kemudian bagaimana dia punya etnisnya, apakah dia berkulit gelap, kemudian dia memang ada sesuatu karena posisinya tinggalnya di gunung atau di pantai gitu, itu yang menyebabkan dia cenderung lebih terpengaruh nih hematologinya. Kemudian ada misalnya perkawinan yang misalnya sepupu sama sepupu nih kawin ya, makanya anaknya punya masalah genetik karena sepupu sama sepupu yang kawin, hereditary. Kemudian mungkin juga misalnya kalau dia adalah orang Yahudi, dia nggak percaya dengan konsumsi produk darah atau darah gitu ya. Jadi nanti kalau dia emang darahnya kurang, apa nih yang menjadi kegiatan yang harus kita lakukan supaya anak ini nggak kekurangan darah kalau dia nggak terima transfusi darah ya. Kemudian perhatikan tentang growth and development. Jadi gimana sih, apakah dia punya perkembangan dan pertumbuhan anak ini terhambat nggak dengan kondisi hematologinya yang memang ada permasalahan. Nah, ini berikutnya adalah apa yang kita cek ya. Ada cukup banyak cek yang harus kita kerjakan, ada CBC, ada ANC, ada antitrombin 3, bilirubin factor, bleeding time, coagulation test gitu ya. Coagulation tuh masuk semuanya dari faktor-faktor pembekuan darah, kemudian ada penghitungan jumlah trombosit, ada COM test untuk lihat siapa sih antibodi yang ada dalam tubuhnya si pasien ini, kemudian ada DIC profile, ada faktor assay untuk lihat faktor siapa yang kurang, faktor pembekuan darah siapa yang kurang, ada juga hemoglobin electrophoresis untuk lihat berapa banyaknya hemoglobin
immunoglobulins. Terus ada juga osmotic fragility, untuk lihat si sel darah merah ini dia gampang hancur nggak. Kemudian ada peripheral blood smear, untuk lihat bentuknya si sel darah seperti apa. Kemudian ada plasminogen activity, lihat berapa level plasminogen. Ada protoporfirin, untuk lihat apakah zat besinya cukup. Kemudian lihat reticulocyte count-nya, apakah produksi sel darah merahnya cukup di bone marrow. Kemudian lihat ristocetin kofaktornya, lihat Schilling test, B12-nya, vitaminnya cukup atau enggak, serum ferritin apakah cukup itu dia punya zat besi dalam tubuh. Kemudian lihat total iron binding capacity and transferring. Jadi apakah sel zat besinya itu bisa melakukan fungsinya untuk membantu binding si sel darah. Kemudian lihat type and cross match, bisa lihat golongan darahnya apa, bisa lihat RH faktornya gimana, sehingga kalau nanti kita transfusi kita tahu butuh darah apa, jenis darah apa yang kita mau kasih ke pasiennya. Kemudian lihat von Willebrand factor antigen, untuk lihat jumlah dari von Willebrand factornya. Bisa lihat pemeriksaan vitamin B12, lihat dia punya level vitamin 12-nya gimana, dan bahkan kalau emang sangat diperlukan, kita biasanya lakukan bone marrow aspiration atau biopsi. Jadi kita lihat di bone marrow-nya itu, di dalam darahnya, di dalam bone marrow gimana, apakah bisa diproduksi sel darahnya atau gimana, apa yang terjadi di situ. Jadi ini pemeriksaan yang nantinya menunjang pengkajian yang kita bisa lakukan di pasien dengan masalah hematologi. Dan pemeriksaan ini kita lakukan kolaborasi dengan pediatrician atau juga dengan dokter yang memang hemato-onkologi. Jadi dokter yang spesifik untuk mempelajari tentang darah ya. Nah, untuk nursing diagnosisnya, seperti yang tadi saya udah jelaskan, kemungkinan dia ada risk for injury, kemungkinan dia ada acute pain, kemungkinan ada anxiety, kemudian bisa juga karena dia nanti injury karena efek transfusi, ada risk for bleeding for sure, kemudian ada deficient knowledge, ada ineffective protection tadi ya, karena risk for infection, karena dia nggak punya imunitas. Kemudian ada juga anxiety karena nggak tahu ini bisa bertahan hidup atau enggak, tentang prognosisnya. Kemudian ada disturbed body image karena berbeda bentuk tubuhnya anaknya. Kemudian ada spiritual distress juga. Nah, bisa juga menjadi bagian dari kita untuk selalu melihat anak ini ada nggak kemungkinan untuk terjadi infeksinya. Jadi risk for infection, risk for bleeding, kemudian risk for injury. Jadi ini yang sangat mungkin kita bisa lihat. Begitu juga dengan tadi, dia nggak bisa supply oksigen yang cukup ya untuk si anak ini, karena memang ya oksigennya nggak cukup untuk bisa sampai ke semua sel. Okay? Nah, apa intervensi yang bisa kita kerjakan ya? Pasti kalau kita berhubungan dengan hematologi, kita bisa melakukan transfusi ya, transfusi darah. Biasanya kita bisa transfusi red blood cell, bisa transfusi platelets, bisa transfusi fresh frozen plasma. Jadi ini dia fresh frozen plasma untuk faktor koagulasi, platelets untuk trombositnya yang rendah sehingga dia cenderung gampang berdarah. Begitu juga dengan untuk anemia. Jadi dia karena emang HB-nya rendah, kita transfusi red blood cell, sel darah merahnya yang kita transfusi. Nah, intervensi lainnya yang kita perlu kerjakan adalah kita cegah supaya anak ini nggak gampang perdarahan dan nggak gampang hemorrhage ya. Jadi hemorrhage-nya nggak parah gitu. Jadi kita edukasi pelan-pelan jalannya, nggak boleh luka. Ibaratnya benar-benar kita ajarkan untuk melindungi dirinya dari injury, dari cedera yang menyebabkan dia perdarahan. Kemudian kita transfusi darah atau produk darah, bahkan sampai mungkin bila memang kondisinya hematologinya ini berhubungan dengan kanker, leukemia, maka nanti bisa juga dilakukan kemoterapi. Begitu juga kita manajemen reaksi transfusinya, karena kan darah ini produk yang asing dari tubuh si anak ini. Kadang dia reaksi transfusi itu gatal-gatal, kemudian mual muntah, itu bisa. Jadi kita membantu, mengedukasi, mendampingi pada saat proses transfusi supaya nggak terjadi reaksi transfusi.
Nah, ini transfusi reaksi transfusi yang tadi saya sebutkan, biasanya ada yang disebut dengan hemolitik, jadi dia langsung si sel darah merahnya itu nggak kompatibel, ya, jadi yang kita transfusikan dia nggak kompatibel. Jadi tadi memang penting banget untuk kita cross match dulu, darah yang mau ditransfer sama darah pasiennya kita cross match dulu. Sebelum masuk, kita lihat dia kompatibel nggak gitu ya. Tanda dan gejalanya bisa demam, bisa menggigil, bisa gatel-gatel, headache, sampai akhirnya shock karena emang nggak cocok darahnya. Kemudian febrile reaction, jadi tiba-tiba dia demam gitu ya. Jadi ini karena dia emang tiba-tiba nggak cocok, dia punya antibodinya masuk ke dalam darahnya si donor. Nah, kemudian kalau anaknya belum pernah donor sebelumnya, ya mungkin akan ada fever, ada rasa kedinginan. Kemudian dia tiba-tiba keringetan karena emang nggak cocok, ya. Kemudian ada allergic reaction. Jadi kalau allergic reaction ini ketika dia masuk, dia memang antigennya langsung bereaksi nih. Ternyata memang dia langsung bengkak gitu ya. Misalnya langsung merah, langsung ada hives, langsung ada pulau-pulau gitu, terus gatel-gatel, ada bengkak, sampai akhirnya dia respiratory distress, ada shock, ada juga anaphylactic shock. Makanya harus dikasih epinephrine, ya. Jadi kita harus selalu waspada. Jadi pas transfusi kita lihat. Nah, untuk treatmentnya, kalau hemolitik kita kasih cairan. Kalau dia febrile, kita berarti kasih acetaminophen sama kortikosteroid untuk turunin reaksinya. Nah, kalau dia emang reaksinya reaksi alergi, kita kasih antihistamin, ya. Kemudian kita kasih epinefrin kalau memang severe reaksi alerginya. Kemudian kita preventnya, jadi kita kasih tahu, kita cross match, ya, yang tadi saya udah sebutin. Terus kalau misalnya kita mau yang febrile reaction, kita mau prevent, kita kasih antipiretik sama kortikosteroid. Kemudian kita bisa juga kasih antihistamin dan kortikosteroid. Nah, nanti teman-teman di sini keterampilannya ketika kita merawat anak-anak dengan masalah hematologi, kita harus paham betul apa sih pre dan post blood transfusion atau blood product. Gimana nih di rumah sakit yang kita nanti klinik atau rumah sakit yang kita kerja, kalau mau transfusi, apa yang perlu dilakukan sebelum transfusi? Pasti tanda vital. Kemudian perlu nggak dikasih obat antipiretik dan kortikosteroid dan antihistamin? Beberapa rumah sakit kasih. Jadi sebelum produk darah itu diberikan, kita kasih obat-obatan ini supaya terjadi pencegahan nggak mengalami efek samping transfusi. Nah, semua ini kita lakukan dengan kolaborasi si dokter anak, pediatrician, atau hemato-onkologi khusus anak. Jadi, dokter anak yang belajar hemato-onkologi. Oke? Nah, berikutnya adalah kondisi. Kondisi-kondisi apa sih yang mungkin muncul ya? Jenis-jenis kondisinya ada hemofilia, ada von Willebrand disease, ada DIC, dia koagulasinya bermasalah. Kemudian ada ITP, jadi dia memang trombositopenianya itu dia bentuknya nggak sempurna. Jadi ada berhubungan dengan imun sistemnya. Kemudian ada iron deficiency anemia karena memang dia jumlah ironnya rendah. Kemudian ada megaloblastic anemia, ada hereditary sprenocytosis, kemudian ada aplastic anemia, ada sickle cell disease, kemudian ada beta thalassemia, ada epitaksis, dan ada kondisi leukemia yang tadi saya bilang sampai berakhir pada kanker, tapi bisa disembuhkan dengan proses untuk transfusi darah. Nah, demikian ada juga limfoma. Demikian penjelasan saya untuk hematologi ini. Silahkan ajukan pertanyaan bila ada pertanyaan. Selamat belajar!